di acara Ngopi, itu obrolan lain penuh inspirasi. Ya, di malam hari ini kita bersama salah satu kacang dari para zaman ya, bersama Pak Rizky. Dan ada juga tamunya di hari ini, yaitu ada Bang Aibda MP Ambarita. Ya, tepuk tangan dong yang ada di sini ya. Luar biasa, kita katakan orang yang luar biasa. Ya, di malam hari ini kita datangin di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen saksikan stereotip langsung aja ya. Karena di sini ada Bang Aibda MP Ambarita. Nah, kita akan langsung aja ngobrol-ngobrol. Bang, manggilnya apa sama Bapak nih ya? Bang Ambar aja, Bang. Bang Ambar. Iya, Oke, biar Bang lebih Ambar. intim. Biar lebih intim ya. Biar lebih intim, kita manggil Bang Ambar. Bang Ambar, ini kan banyak banget orang yang penasaran nih. Kalau di TV kan orang tahunya adalah Aibda Ambarita, MP Ambarita, gitu kan? MP itu apa sih? Gitu loh. Boleh dikasih tahu sama teman-teman yang lagi nonton ini? Jadi gini. Sebenarnya panjang ceritanya, singkat aja. Panjang juga nggak apa-apa. Panjang nggak apa-apa. Panjang nggak apa-apa. Jadi gini, waktu saya dulu pendidikan di Mojokerto tahun 9899 itu, tag name saya di pendidikan itu dibuat. Kan nama saya itu, saya kan orang Batak, Iya, asli Batak banget. asli. Benar. Saya itu lahir tahun 77. Pada saat itu dulu pas pemilu zaman Bapak Soeharto yang dari golongan karya, lambangnya kan beringin. Iya. Pada saat itu Golkar menang. Jadilah nama saya Monang Parlindungan. M-nya itu Monang, P-nya itu Parlindungan. Perlindungan. Menang dalam perlindungan. Oh, itu artinya ya. Artinya dari MP itu. Jadi kenapa saya buat jadi MP Ambarita? Pada saat saya pendidikan dulu di Mojokerto, di Mojokerto itu kan Jawa Timur. Betul. Orang kan nggak ngerti yang namanya beda bahasa di Jakarta sama di Mojokerto. Jadi di tag name saya itu dibuat di baju dinas saya itu, tahu nggak Pak juga? Menyedihkan sebenarnya. Nama depan saya doang, terus P-nya sama Parlindungan sama Ambaritanya disingkat. Jadi Monang PA. Jadi disingkatnya begitu. Iya. Jadi nickname saya itu Monang PA. Lah kalau di sana itu nggak lucu, biasa aja. Pada saat saya dinas kembali lagi ke Jakarta, ternyata pas saya dinas di Polda Metro di Kompi Justisi di Sabara, pas pertama, wah udah saya diledekin sudah. Diledekin. Iya. PA kan. Jadi terus ada dulu komandan saya orang Batak juga, tahu kan orang Batak. Iya. Margamu buat di namamu itu. Harus bangga menjadi orang Batak. Betul, itu dia. Kebanggaan itu, jadi saya makanya nggak pernah harus mengatur-ngatur logat saya, emang adanya itu saya. Emang saya adanya seperti itu, saya nggak harus melupakan latar belakang saya, nggak perlu melupakan siapa saya, emang itu adanya saya. Itu adanya. Iya. Itu adalah yang orang cari tahu itu MP-nya akhirnya terjawab. Di Instagram saya juga ada itu, Monang Parlindungan, karena saya menang jadi perlindungan orang-orang. Wah, luar biasa, mantap banget ya. Pak Wanita, ini kan pasti banyak orang yang kenal ya kan. Ini adalah bertugas di daerah Jakarta Timur ya Pak. Polres Metro Jakarta Timur. Polres Metro Jakarta Timur. Satuan Sabara. Satuan Sabara. Jadi orang-orang Jakarta Timur ini nggak asing ya. Kalau setiap hari ketemu mungkin malam-malam kan Pak ya. Iya. Iya. Nah, jadi banyak orang yang bertanya gini, Bang Ambarita nih gitu kan. Patroli ini setiap malam itu ada jadwalnya atau memang ya kita patroli aja gitu? Sebenarnya kalau patroli itu untuk unit Raimas itu setiap malam. Kalau sewaktu masih ada dulu masih sekolah seperti normal sebelum masa pandemi ini, kita patrolinya siang malam karena di siang sore hari itu ada mungkin tawuran pelajar atau kegiatan-kegiatan di siang hari yang menimbulkan kerawanan. Untuk sementara ini pada saat pandemi ini kita tetap patroli setiap malam. Patroli setiap malam. Karena untuk melindungi melayani itu nggak ada secara besok aja itu melindunginya. Jangan sekarang enggak. Sedangkan kita patroli aja masih
bisa kecolongan, apalagi nggak patroli. Jadi saya tekankan lagi, kita patroli setiap malamnya, tapi kemungkinan kita dibagi shift. Oh, dibagi shift jadi ya? Kebetulan pada saat jam-jam rawan saya yang langsung memimpin. Jadi untuk memberi pengajaran yang baik dan benar untuk anggota-anggota Raimas yang baru-baru itu, karena rolling juga di antara anggota-anggota Raimas supaya mereka bisa lebih pintar. Mereka setelah dari Raimas mereka pindah ke reserse kriminal, ke reserse narkoba seperti itu. Jadi pertanyaan tadi, apakah setiap malam? Setiap hari, setiap malam. Iya. Setiap malam, ya, di sekitaran Jakarta Timur ya, Pak ya. Yang pasti di Jakarta Timur, ya. Tapi nggak menutup kemungkinan, nggak mungkin kita kalau ngejar-ngejar gangster, all star, entah apalah namanya itu, kita kejar dari Jakarta Timur, pas lewat Jakarta Pusat, udah nggak jadi, gitu. Kejar sampai dapat. Kejar sampai dapat. Luar biasa. Ya, itu kita kejar sampai dapat ya. Mau dimanapun itu kejar sampai dapat, ya kan. Nah, kalau tadi kan kata Bang Barita adalah patrolinya setiap malam. Iya. Gitu, ada nggak sih Bang kejadian yang memang yang nggak bisa dilupain gitu selama patroli malam itu? Ada nggak kejadian yang sangat nggak bisa dilupain gitu selama patroli malam? Sebenarnya karena saya udah tua ya, karena saking banyaknya saya lupain semua. Jadi karena bukan hanya sekali aja, kita patroli itu benar-benar kalau dihitung jam terbangnya. Kalau misalnya kita pilot, kalau pilot senior kan udah 4 garisnya sini, kita udah sampai ke sini garisnya. Ya. Jadi kalau dibilang hal-hal yang paling berkesan, yang paling berkesan itu sebenarnya apabila pekerjaan yang kita lakukan itu berdampak baik kepada masyarakat. Contoh, kita pernah kita di daerah Pondok Kopi, padahal itu awalnya cuman hanya memeriksa anak-anak itu di stasiun Cakung. Pada saat kita menemukan ada obat keras di kantongnya, terus mengembang lagi kepada kok lagi ngapain di sini kan gitu. Awalnya dia bilang ceodian knalpot, ya, berhubungan dengan motor lah. Ceodian knalpot. Ternyata setelah kita telusuri lagi, inilah makanya saya kepada anggota-anggota saya itu yang dulu saya mengajarkan, memberikan ilmu-ilmu. Nah, akhirnya setelah kita telusuri lagi, ternyata bukan ceodian knalpot motor, ceodian motor itu sendiri. Jadi motornya itu langsung. Ternyata motor itu adalah hasil curian. Nah, setelah kita sudah tahu itu motor hasil curian, yang pertama dilakukan polisi itu adalah itu motor siapa? Itu yang pertama kali. Iya. Itu motor siapa? Supaya apa? Supaya dapat korbannya. Kalau kita nggak tahu itu motor siapa, dia nggak bisa kita nyatakan dia maling motor kan gitu. Iya betul. Jadi awalnya motor siapa? Iya. Akhirnya setelah kita telusuri, ketemulah yang pemilik motor. Ketemu yang pemilik motor. Ketemu. Dia udah ngambil motor itu seminggu sebelumnya. Nah, setelah itu kita samperin kebetulan dekat dari Cakung ke Pondok Kopi itu dekat, di Cakung juga. Setelah kita ketemu, kita tanyakan sama yang kapan hilang motor ini gitu kan? Oh iya Pak, hilang. Kapan? Seminggu yang lalu. Motornya apa? Ini gitu kan? Ditunjukin. Coba lihat BPKB-nya, motornya ini disamain. Itu bukan motornya. Iya Pak, itu motor saya. Di situ rasanya kita itu seperti berbuat sesuatu yang benar-benar bermanfaat sama orang. Jadi kalau kesan seperti itu satu di antara ratusan. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali. Ya, terus yang berkesan itu juga, misalnya orang jahat kita tangkap, terus dia di pengadilan gitu kan, terus setelah dia menjalani hukuman badan, setelah keluar dia menjadi baik. Oh iya betul. Kan ada tuh, udah habis menjalani kurungan, pas keluar malah lebih jahat. Iya kan? Ada juga yang berulah lagi, Pak. Ada banyak yang menjadi lebih baik seperti itu. Nah jadi istilahnya itu pengalaman dari Bang Barita selama berkeliling malam lah ya, Pak. Iya, banyak sebenarnya ya. Nah, Pak,
kan istilahnya berkeliling malam banyak banget ketemu orang-orang yang istilahnya bapak patroli lah gitu kan Pak. Ya. Ada nggak sih bapak pernah itu istilahnya bapak orang kan lihat bapak nih takut nih ya kan bapak Marita badannya gede ya kan, suaranya juga kencang banget. Pernah nggak sih Pak ngalamin kejadian bapak mau nangkep nih, ya kan? Bapak Marita mau nangkep misalnya begal segala macam, tapi bikin takut. Pernah nggak Pak? Sayanya takut. Iya, bapak takut gitu. Wah ini lebih gede daripada saya, gitu kan? Jadi kan, gitu, Pak? jadi sebelum saya jawab itu ada istilah kayak gini. Takut karena salah, berani karena benar. Oh. Jadi kalau kita dalam melaksanakan tugas itu melakukan yang benar, kita itu hanya takut sama Tuhan. Jadi kenapa? Kan kalau lihat di YouTube atau di Instagram kan selalu saya bilang nggak apa-apa dibenci sama manusia, asal jangan dibenci sama Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi artinya gini. Jadi dalam setiap kita melakukan patroli, entah itu begal, entah itu rampok, kita itu sudah ada proseduralnya. Sudah ada prosedurnya. Prosedural. Jadi jangan nanti lagi kayak gini. Misalnya udah kalau makanya tadi sering juga saya bilang a little knowledge could be dangerous. Sedikit pengetahuan akan berbahaya. Contoh, jangan nanti kita misalnya sudah ketemu begal atau maling atau yang membahayakan orang lain atau diri kita, kita berpikir gini, nanti saya diproses kalau saya lumpuhkan dia, nanti saya diproses kalau dia saya tembak. Nah, tapi kalau kita sudah tahu seperti apa penanganannya, kita tidak takut lagi karena kita juga melaksanakan tugas itu dilindungi oleh undang-undang. Contoh. Diskresi kepolisian itu dimiliki oleh polisi yang melaksanakan tugas yang diatur dalam undang-undang. Contoh, kita sudah tahu nih pada saat patroli, terus ketemulah tertangkap basah kan? Itu pasal 1 angka 19 itu di KUHP, tertangkap basah, tertangkap. Pada saat kita tahu itu dia melakukan kejahatan atau orang mau dibacok, terus atau dia mau menyerang petugas, kita sudah mempunyai langkah yang diatur dengan undang-undang supaya dia tidak menghilangkan nyawa orang atau nyawa petugas. Jadi kita nggak pernah takut lagi karena pertama secara duniawi kita dilengkapi dengan alat. Contohnya senjata api. Secara ketuhanan, untuk apa kita berdoa bertuhan-tuhan, tapi kalau untuk sama penjahat aja kita takut. Jadi selama ini nggak ada yang namanya kata takut ya Pak? Nggak ada kata takut. Cuman satu aja. Apa tuh Pak? Sama istri ya. Jadi walaupun Bang Marita ini nggak pernah takut sama jenis macam apa gitu ya kan, tapi sama istri ternyata. Karena kenapa bisa takut sama istri Pak ya kan? Karena sayang. Karena sayang gitu luar biasa jawabannya. Karena sayang gitu. Siapapun nggak takut sama istri. Iya, karena sayang sebenarnya. Betul. Itu jadi buat teman-teman yang lagi stay online ya kan, yang nonton stay online di sini. Jadi Bang Marita ini nggak ada takutnya ya. Kalian berbuat kejahatan apapun itu ya, tetap ketemu Bang Marita ini tetap ya kan. Nah itu dia. Mungkin Pak Rizky mau tanya-tanya ke Bang Marita. Ada pertanyaan mungkin? Boleh. Jadi mungkin netizen banyak yang nanya ya, mungkin ya. Bang Ambarita ya. Bang Ambarita rumah aslinya di mana nih? Kalau misalkan dia kan jaganya Jakarta Timur kan, ya kan? Maksudnya asli rumahnya tuh di mana? Biasanya banyak yang nanya nih kayak gini. Apa di Jakarta Timur kah, atau di Jakarta Barat kah, atau di Bekasi kah? Kayak gitu Bang Ambarita. Itu. Asli rumah saya di situ. Ada. Ini di saya itu gini, biar saya ceritakan dulu. Kalau dibilang aslinya, rumah saya itu di Sumatera Utara, Pematang Siantar. Saya lahir di situ. Saya lahir dan dibesarkan di situ, di kampung-kampung itu namanya Simpang Karanganyar itu, Jalan Asahan. Kebetulan pada saat itu
Kalau orang di kampung itu kan nggak puas dengan di situ aja. Merantaulah saya. Akhirnya tinggallah saya bersama kakak perempuan saya di Cakung. Jadi kalau dibilang aslinya saya itu nggak ada aslinya. Saya itu orang kampung saya. Cuman saya pertama tinggal di Jakarta itu ya di Jakarta Timur, di Cakung Timur, Jalan Balai Rakyat seperti itu. Oh, itu siap. Ada lagi Pak Rizky, mau nanya Bang Ambarita? Ya kan, alamat rumahnya udah ngasih tahu. Nomor rekening nggak? Itu nanti. Nah, tadi kan pertanyaan Pak Rizky adalah Bang Ambarita ini dari kampung, ya Pak ya? Tinggal di kampung kecil lah istilahnya gitu ya. Nah, terus ngomong soal perkampungan di tempat tinggal Bang Ambarita dulu. Cita-cita dari awal Pak? Jadi gini, dulu itu mic-nya. Dulu pada tahun 90-an Tahun 90-an di TVRI ada acara namanya TV seri itu The Hunter. Ya, saya tahu. Polisinya satu namanya Rick Hunter sama Didi Luko. Itu serial yang saya tonton sewaktu saya masih SMP. Itu. Dan itu sangat berkesan bagi saya. Saya lihat polisi itu tugas dan tanggung jawabnya sangat besar. Seperti real superhero. Artinya gini, dia menolong masyarakat, dia memecahkan permasalahan, dia mencari solusi-solusi. Jadi dia tidak hanya melakukan hal-hal seperti yang film-film action itu. Jadi dia membantu orang. Makanya saya berpikir saya pengen seperti itu, memberikan hati saya kepada masyarakat. Semakin kita mempunyai kekuatan yang besar, semakin banyak pula tanggung jawab kita, semakin banyak pula tanggung jawab kita untuk melindungi masyarakat. Jadi kalau awalnya itu saya di polisi itu cita-cita saya jadi polisi karena memang saya pengen memberikan hidup saya, pengabdian saya untuk menolong masyarakat yang lemah. Oh, luar biasa. Jadi cita-citanya udah dari dulu ya, dari kecil cita-citanya. Jadi ya. saya polisi itu saya anggap sebagai pekerjaan. Polisi itu saya anggap sebagai panggilan hati. Kalau polisi itu saya anggap sebagai pekerjaan, nanti saya akan ngitung untungnya sama saya apa. Iya. Rugi dong kalau kayak gini. Untungnya apa? Jadi bukan seperti itu. Saya hanya melakukan untuk kebaikan masyarakat seperti itu. Itu dia luar biasa. Jadi cita-cita dari kecil ya Pak ya, dari kecil ingin jadi polisi. Nah Pak, ngomong-ngomong nih Pak, kemarin saya sempat nonton YouTube-nya Bang Ambarita nih. Ya kan, saya nonton YouTube Bang Ambarita sebelum kita ketemu di sini langsung. Itu ada Pak orang yang nanya gini, Pak, motornya mana Pak? Emang Bapak beli motor? Emang beli motor? Orang nanya gitu Pak, sampai tahu gitu. Saya lihat, beli motor. Kamu punya motor baru Pak? Gitu. Saya mana itu Pak? Di YouTube saya lihat. Di YouTube itu. Jadi gini, sebenarnya gini. Kalau kenapa harus motor? Saya dulu masih ingat almarhum bapak saya. Tahun 80-an waktu dia guru kepala sekolah, dia motornya Yamaha. Dia motornya Yamaha yang 2 tak. Jadi saya ingat seperti itu. Di situ saya, kalau di kampung itu kan motor kan dibilang kereta kan. Jadi pas pada saat itu saya jadi teringat setelah saya kurang lebih 5 tahun 6 tahun ini di Raimas, terus mengendarai trail, saya jadi ingat bapak saya. Makanya saya lebih prefer ke Yamaha. Karena saya berpikir, karena waktu dulu saya dibonceng bapak saya itu
dari daerah Parapat ke Pematang Siantar itu lebih kurang 60 apa berapa 30 km itu kenceng banget. Padahal itu nggak mungkin 100 cc kali itu ya. Motor itu loh yang Yamaha 2 tak itu, motor bebek itu tahun 80 apa namanya itu? Apa itu namanya? Poswan. Bukan Porsche, masih di bawahnya lagi. Masih di bawahnya lagi. Nah, dan itu kencengnya nggak karuan. Jadi pada saat sekarang setelah saya naik trail walaupun dengan merek yang berbeda, saya dengan guru saya berpikir kayak gini. Kalian search dulu perbandingannya trail, tapi jangan mahal. Karena uang tabungan saya nggak cukup. Tapi Jangan mahal. Nanti kalau di 100 juta nggak benar itu, nggak sesuai dengan saya. Tabungan saya nggak cukup. Nah, jadi setelah di search, dikaji, jatuhlah pilihan saya itu ke Yamaha WR 155. Jadi Bapak beli langsung Yamaha WR 155 nih Bang? Yap. Kenapa Bapak memilih tertarik sama Yamaha WR ini? Jadi gini, waktu saya memilih 100 setelah saya koordinasi dengan kru saya ini kan udah seperti keluarga sama saya kan. Koordinasi juga sama istri saya, semua kru. Nah, setelah itu saya mencari tahu apa kekurangan, apa kelebihan. Setelah itu ada yang baik. Ada yang baik. Yang baik dalam artian coba pinjamin ini gitu. Coba ini pakai ini. Rasakan gitu kan. Ada itu Pak Ramli. Saya kira dulu Pak Ramli itu yang ada jenggotnya. Nonton kayaknya sekarang. Ternyata Pak Ramli itu bukan itu. Yang di Kalibata, sumber Mas Motor. Jadi setelah saya dipinjamkan WR sampelnya di situ, saya coba. Loh, ini saya tanya, ini 250 cc apa 150 cc? 150 cc Pak Ismail. Oh enggak Pak, itu 155 cc. Iya maksud saya 100. Bedanya kok yang saya bawa itu kok sama kencangnya seperti ini padahal cc-nya beda kan gitu kan? Kan yang saya bawa 250 cc. Nah, setelah saya bawa 155 cc, loh, kok rasanya powernya kuat gitu loh. Kuat 155 ya Pak? 155. Jadi saya rasakan apa ini karena baru atau seperti apa? Padahal kan itu masih standar waktu itu yang saya coba. Saya tes, saya jempingin, saya itu segala macam. Loh, pas saya lihat itu gaspolnya itu teringat saya waktu Yamaha RK saya, RK tahun 81. Itu langsung gasnya. Jadi gasnya itu spontan. Jadi kalau misalnya kita kan kalau saya di patroli itu, kalau lampu merah itu saya selalu berhenti. Kenapa? Bukan hanya karena mematuhi aturan lalu lintas. Tapi saya kalau di lampu merah itu supaya ngelihat orang yang berlalu lalang nih. Saya lihat dalam hati saya tek gitu. Bus gitu lampu saya gitu. Jadi kalau pakai seperti ini kan dabruk ya. Langsung ngacir. Setelah itu langsung. Disitulah pas saya jatuh cinta. Disitulah saya bilang sama Pak, bisa sebut namanya sih? Pak Ramli. Saya mau beli itu. Walaupun tabungan saya pas-pasan. Iya. Oh kalau itu punyanya kru itu. Jadi awalnya berarti coba dulu nih ya kan Pak? Iya, saya coba. Iya, ternyata dia powernya padahal itu standar. Ternyata power butut gitu. Saya mainin koplingnya, saya buat standing gitu, cepat gitu, nggak terlambat dia. Jadi gasnya itu nggak terlambat karena gasnya gas spontan kan? Responsif gitu. Di situ yang saya bikin jatuh cinta. Udah gitu, saya kan
ya agak sombong dikit. Saya kan besar. Kalau saya nggak mau juga diledekin, motornya kecil, sayanya besar, ntar dibilang beruang sirkus. Iya kan? Kalau saya dibilang beruang sirkus, ya orang ntar saya kejar, saya dilele-lelein belakang Pak gitu. Pak kejar dong gitu. Ya berarti milik WR karena ini ya Pak. Nah mungkin nih ya kan dia belinya langsung ke Keramat Jati apa Ke Keramat Jati sini. Keramat Jati langsung. Belinya di Kalibata dengan Ramli, tapi unitnya dari Keramat Jati. Unitnya dari Keramat Jati. Iya. Unitnya dari sini. Nah itu terjangkau banget harganya ya. Ya. Nah, jadi untuk WR-nya juga terjangkau banget harganya tuh Pak, cocok berarti kan? Ya nabung 3 tahun lah. Nabung 3 tahun. Pak, ngomong-ngomong ada produk Yamaha lainnya yang selain WR yang lagi tuh pernah pengen tertarik atau gitu kan banyak Pak. Selama Bapak istilahnya patroli malam gitu kan, ini motor Yamaha karena kan dari kecil Bapak udah orang tua juga udah pakai Yamaha kan. Tahu nggak sih produk-produk Yamaha lainnya gitu? Jangankan saya, kru saya pun gila-gila Yamaha. Gila-gila Yamaha. Iya. Ini yang lagi megang kamera saya ini motornya Aerox gitu. Iya, Aerox ya. Aerox banget tuh. Jadi dia bilang sama saya, Pak, boleh Yamaha aja Pak, Yamaha. Orang iya Yamaha, saya bilang. Saya lah, waktu dia parkir di depan Polres, saat kita mau liputan, saya tanya, motor siapa itu? Saya bilang gitu. Motor saya Pak. Emang kau sanggup gitu? Ya kan, fee dari YouTube Bapak saya buat untuk bayar sebagian daripada itu. Jadi pintar juga. Iya. Dia mau beli dulu. Jadi kita itu lagi demam-demamnya Yamaha. Demam-demamnya Yamaha bener Pak, karena Aerox. Terus pada saat ketemu juga di jalan, saya berpikir, oh ini kok Aerox semua, gitu kan? Saya yang pertama saya tanya sama saya bilang. Enggak, saya bilang ke masalah motor lain kan, yang saya bilang kalau nggak kencang ngapain balap-balapan. Itu kata-kata yang viral sama sekarang. Saya belum ketemu sama yang Aerox seperti itu. Biasanya Aerox itu saya kejar terus. Dia hanya bukan masalah dikencang dia. Kalau kencang. Dia hanya masalah mental. Kenapa? Karena dia ngeliat ke belakang terus, masih ada nggak Pak Barita gitu. Ternyata pas masih ada kan, wah udah mentalnya kalah seperti itu. Jadi yang saya temukan di jalan itu lah motor Aerox, ya sebangsa motor Aerox. Kalau untuk sebarang NMAX gitu kan, banyak yang dipakai seperti anak-anak muda seperti itu. Jadi keinginan mereka untuk memiliki Yamaha seperti Yamaha yang gede itu sebenarnya itu motivasi buat mereka. Kenapa? Tujuannya apa? Kalau dia sama seperti mencintai cewek, pasti kan wah dia rajin bawain bunga, rajin jemput gitu kan. Nah, kalau dia pengen punya Aerox atau punya NMAX, dia otomatis rajin bekerja, rajin nabung. Bukan rajin nongkrong, ngabisin duit. Lama-lama enggak beli Aerox. Jadi kita kudu punya dulu Pak. Iya. Kudu punya dulu baru kita bisa membeli duit. Iya. Keinginan. Iya, tapi harus tanggung jawab. Ini dia. Nanti udah punya, pas mau cicilnya hilang, kabur. Ntar datang nagih ke rumah. Nah, Pak Rizky, berarti ini motornya memang warnanya hitam. Di STK hitam. Oh. Jadi ini yang berubah adalah dari sumber mas motor atau memang dari Bang Ambarita sendiri? Dari saya. Yang pengennya seru Dari saya, karena begini. Karena ya image daripada Ambarita itu sendiri adalah Remas backbone. Iya, harus gitu bilang. Harus Enggak mungkin seorang Ambarita naik motor gede yang lain kan?
Pas orang lihat, oh itu bukan Ambarita. Ya kan? Jadi pada saat saya naik motor ini pun nanti, ya itu memang sudah melekat dengan saya. Karena Remas Backbone itu saya buat dulu karena supaya lebih milenial. Kan ada dulu namanya Sabara Backbone oleh Kapolri waktu dulu itu. Nah, sementara Remas ini kan di Satuan Sabara. Akhirnya saya gabung menjadi Remas Backbone. Bukan karena Andra and the Backbone, bukan. Kirain mungkin Bapak namain Backbone Backbone itu memang sudah ada di Sabara Backbone. Karena Sabara itu adalah tulang punggungnya kepolisian, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi Bang Ambarita ini udah tahu banyak Ki, ya kan, udah tahu banyak tentang motor Yamaha karena dia dari kecil ya kan, dari orang tuanya juga pakai motor Yamaha. Makanya dia coba dulu nih ya kan. WR ini gimana sih rasanya ya? Benar. Ketika udah dirasuin, langsung dia beli, ya kan, langsung dia beli, langsung saya diantar. Cuman saya takut ketagihan aja. Ada lagi yang saya naksir itu R15. Nah, itu dia Pak, karena banyak banget Pak. Ya, jadi ada lagi seperti itu. Tadi Banyak. Nah, kan awal-awalnya kan keluar Nmax, ya kan, Aerox itu, ini lagi bentar lagi, Pak, saya dong Pak, ini Pak, udah siap Pak, iya tunggu dulu. Jadi ya nggak salah juga dibilang Yamaha itu semakin terdepan. Saya bukannya mengiklan sini, apa yang saya rasakan itu yang saya utarakan. Sama seperti waktu saya patroli segala macam, saya nggak pernah melakukan untuk menyakiti hati masyarakat, nggak pernah seperti itu. Yang saya lakukan apa yang di hati saya, itu yang di mulut saya. Luar biasa ya kan. Jadi istilahnya apa yang Bapak rasain itu udah lengkap banget Pak ya. Iya betul. Nah, itu dia. Jadi banyak banget yang tadinya Bang Ambar ini tertarik sama L15 ya. Langsung tertariknya sama WL loh. Ini luar biasa. Ini cc berapa Ki? 155. 155 sudah berapa cc? Ini satu keunggulannya selain itu ada lagi keunggulannya? Keunggulannya ini untuk motor WR ini untuk motor trail terbaru di Yamaha. Motor trail terbaru Pak, di mana di Yamaha? Motor terbaru dari Yamaha Pak. Iya, aku udah searching. Makanya aku milih ini. Oke, Bang Ambarita milih WR, emang buat patroli juga enak ya Pak ya? Iya, jadi saya merasa gini, apabila kita dilengkapi dengan equipment yang memadai, yang mencukupi, kita melaksanakan tugas itu akan dengan PD. Jangan kita, kan ada istilah, kebanyakan nonton film saya. Jangan kita datang ke pertempuran senjata api, tapi bawa pisau. Jangan kita bawa pisau ke pertempuran senjata api. Jadi artinya gini, jangan nanti saya bawa motor yang lemah, yang saya kejar Aerox. Jadi seperti itu. Jadi setiap melaksanakan tugas itu saya harus pede. Dan karena apa? Saya didukung sama masyarakat yang baik. Itu dia, luar biasa. Itu yang menjadi tolak fondasi saya melaksanakan tugas, karena saya sudah memberikan hati saya terlebih dahulu kepada masyarakat. Betul. Sama kayak kita cinta. Betul. Cinta sama cewek-cewek nih, kita ngejar nih ya kan? Kan karena kita sudah mencintai duluan. Misalnya dia nggak cinta duluan, pepet terus. Ya kan? Setelah kita pepet terus, akhirnya dia kelepak-kelepak. Iya bang, aku mau. Jadi seperti itu. Ya. Bang Ambarita, yang lagi tuh kata-kata di TikTok atau di Instagram sih Bang, yang apa namanya? Kalau nggak kencang ngapain balap-balapan? Nah itu kan sebenarnya pernah nggak sih orang berpikiran yang berbeda gitu? Oh iya berarti gua naik motor ini harus kencang, kata Bang Ambarita aja. Kebut-kebutan harus kencang, gitu kan? Balapan harus kencang. Gitu. Sebenarnya gini ya, sebenarnya gini. Itu kan nggak saya secara spontan. Nah, sebenarnya itu situasional.
kan saya pada saat itu membubarkan Heeh. aksi balap liar Heeh. karena itu menyangkut kepada melanggar ketertiban masyarakat, ya kan? Menutup jalan itu melanggar ketertiban masyarakat. Nah, setelah pada saat itu saya bubarkan, saya kan kalau misalnya membubarkan itu saya nggak langsung bubar-bubar, enggak gitu. Supaya ada efek jerah, saya cari itu di situ yang paling kencang. Ternyata yang paling kencang aja segitu-gitunya. Terus pada saat saya dapat, timbullah perkataan itu kan, kalau nggak kencang ngapain balap-balapan? Ya benar dong. Ya naik sepeda aja kalau mau balap motor, digas gitu. Makanya muncul sebenarnya secara spontan aja itu. Jadi kalau nggak kencang ngapain balap-balapan? Iya, itu jadi kayak trending juga ya Pak ya. Iya. Karena itu Pak. Jadi Iya. ya kalau lu nggak kalau nggak kencang ngapain lu balapan ya? Iya. Kalau dulu Bang Ambarita kalau lu nggak kencang ya. Cobain pakai motor lagi nih ya aja. Wah. Akan dipakai langsung Pak. WR ini. Ya nanti lihat situasi dulu. Kebetulan pada saat ini kan dalam melakukan patroli itu kan situasional. Situasional dalam artian motor yang saya pakai sekarang itu sudah suka batu-batu dia. Supaya jangan terlalu ini, makanya kadang nanti saya rolling supaya apa? Itu dari saya sendiri. Supaya apa? Supaya ada balance-nya. Ada balance, betul. Jangan dipakai sampai hancur. Nanti ganti-gantian lah mereka. Iya, harus ganti-gantian Pak. Terbeli lagi, beli lagi ya kan. Ganti-gantian. Yang enak nanti Pak Ramli. Gitu Pak. Nah, Bang ngomong-ngomong soal motor gitu ya kan. Bang Ambarita ini lebih banyak suka motor trail atau ada suka motor-motor lainnya? Apa entah motor klasik, entah motor metik gitu Bang? Ada nggak selain motor trail yang Bang Ambarita suka nih? Motor keseharian. Ya, untuk keluarga lah gitu. Ya itu tadi sebenarnya di awal saya suka NMAX. Satu joknya lebar. Iya. Ya kan? Pantat nggak MBY. Karena memang di modif itu kan kalau trail itu kan dia joknya kecil ya. Karena kita bukan hanya duduk di sini ya. Kita berdiri, loncat undakan gitu kan. Nah, kalau untuk keluarga sebenarnya untuk keluarga saya lebih memilih NMAX atau Aerox. Jadi karena joknya juga lebih untuk keluarga lebih luas. Kita juga duduk seperti ini jadi kayak duduk di mobil. Pantat kita nggak begini ya kan. Jadi dari segi performa mesin juga kencang. Yang penting sebenarnya kencang itu. Kenapa saya bilang kencang dalam artian gini? Ya kali kita misalnya nanjak bukan karena mau balap-balapan loh. Ya kali sama keluarga balap-balapan kan. Pada saat kita nanjak kuat, nggak dilihat orang begini, wah paham Pak gitu. Ntar bilang gini, hai Pak, gitu kan? Iya. Loh kita kan masa lebih besar nafsu daripada tenaga, ntar kita gas, orang malah bilang ngapa Pak? Jadi untuk motor-motor keluarga lebih suka motor metik kalau dia bayar. Iya kalau untuk keluarga, tapi kalau untuk bekerja, kalau untuk melindungi masyarakat, kita harus punya full equip yang memadai. Betul. Bayangkan kalau kita pakai ini, orangnya lari kemanapun, ya kan? Kejar terus sampai dapat. Itu kalau itu kejar terus sampai dapat. Sampai dapat. Jangan-jangan orang baru lihat motornya depannya, waduh. Iya. Gini kan gitu. Banyak sih yang gitu. Banyak yang gitu. Iya Pak, menyerah. Karena saya pernah lihat yang selama saya lihat YouTube-nya Bang Ambarita tuh sebenarnya gak galak. Ya Pak ya. Siapa bilang saya galak? Mana galak? Mungkin orang-orang lihat, waduh serem banget nih galak gitu. Sebenarnya gak galak loh ya. Ketika lihat di YouTube, kalau
walaupun pakai motor yang sangat begitu kencang ya kan, tapi nggak galak ya kan. Saya itu sebenarnya gini, harus bisa menempatkan diri. Polisi contoh, melindungi, mengayomi, melayani. Mengayomi itu kan seperti ini, memberikan nasihat. Ya kali kita nangkap penjahat, nggak boleh begitu. Jangan mencuri, nggak seperti itu. Itu namanya kurang pintar. Jadi harus bisa menempatkan di mana kita, di mana langit dipijak, di situ bumi dijunjungkan. Jadi sebenarnya galak dengan tegas itu berbeda. Nah, kalau contohnya kita nangkap maling motor atau begal bawa senjata tajam, bawa narkoba, lah kita harus tegas dalam artian lu berbuat, lu harus dipenjara. Ini barang buktinya, diserahin ke penyidik, lu diserahkan ke pengadilan, kejaksaan, nanti baru pengadilan diproses sesuai hukum. Di situ letaknya. Kenapa harus seperti itu? Supaya orang-orang yang mau berbuat jahat bisa berpikir beberapa kali untuk tidak melakukan kejahatan. Jadi yang kedua juga kita punya standar operasional prosedur. Contoh, ya kali dia sudah megang celurit, terus dia mau ngelawan kita, tapi masih bisa kita cegah. Ya kali kita lari dulu baru ngambil senjata. Kalau kita nggak sempat ngambil senjata, kita rebut badannya, banting. Sesuai itu prosedurnya. Daripada kita dilukain. Kalau misalnya kita nyambut senjata nggak cepat, lo ngancep sih. Seperti itu jadi istilahnya harus sigap juga ya. Iya, kalau galak sih nggak galak saya. Makanya ibu-ibu banyak banget yang suka sama saya. Ibu-ibu loh ya, ibu-ibu Maya, ibu-ibu ya. Makanya kemarin ya Mas Elit, ternyata di di YouTube-nya enak, kemudian akhirnya ketemu langsung. Enak Pak, luar biasa. Gimana Pak Rizky setelah ngobrol sama Bang Marita, kesan-kesannya? Kesan-kesannya sih bangga banget ya. Bangga banget ya. Dealer kita kedatangan seorang pahlawan lah. Enggak lah, biasa aja. Kayak satria kita. Kalau misalkan nggak ada Pak Marita atau timnya yang lain kan, mungkin kejahatan di daerah Jakarta Timur masih tinggi. Gitu. Dulu kan emang terkenal kan Jakarta Timur itu lebih tinggi. Semenjak ada ini timnya Bang Marita, sekarang udah agak aman. Udah agak aman. Apalagi kan di dealer saya kan di Jakarta Timur. Jakarta Timur ya, sekarang kita lihat di Kramat Jati. Di Kramat Jati itu dia. Biasanya kita lihat di Kalibata ya. Sekarang kita lihat di Mas Kramat Jati. Kawasannya Bang Marita. Ya tapi saya potong, enggak lah. Saya enggak superhero lah. Yang saya lakukan itu gini. Yang saya lakukan itu standarisasinya polisi. Jadi kalau kan ada joke saya itu, kalau dinas piket di kantornya tidur, lepas piket tidur lagi apa enggak? Iya kan? Iya kan? Nah, itu sebenarnya yang saya lakukan standarnya. Sampai dulu Bapak Kapolres yang sekarang juga seperti itu, Pak Erwin Kurniawan, sama sebelumnya Pak Ari Ardian bilang gini, kalian kapan tidurnya? Gitu. Lah, karena kita cinta kepada Bapak Kapolres, beliau-beliau itu kita sangat cinta, ya wujud cinta kita itu sama pimpinan, ya kita lakukan dengan pekerjaan. Yang buat kita sedih adalah cuma satu, kita tidak bisa di berbagai tempat itu sekaligus. Karena kita bukan malaikat, kita bukan. Contohnya, kita patroli nih, daerah Pasar Rebo. Setelah kita mutar-mutar, nyampe ke Jatinegara, terus ada orang nyegat, Pak, di sini tadi orang dibegal gitu kan? Aduh, kan kayak gitu kan? Kenapa tadi kita nggak kesini? Nah, tapi sering kita Tuhan itu menjawab doa-doa yang terjolimi. Misalnya, Pak, biarlah Pak Marita nangkap maling ini, kan? Nah, yang kita nggak pernah sadari seperti kemarin, bukan tadi pagi, yang pernah kita hanya mutar-mutar aja nih, mutar-mutar patroli, lihat kiri kanan,
Lah dilalahnya pas persimpangan di Kampung Duku, kita lihat motor, saya kejar, saya berhenti. Ini bukan promosi YouTube ya, saya kejar, saya berhentiin. Pas saya berhentiin, dia udah pucat. Pas si Rizky meriksa, ada narkoba di kantongnya. Coba bayangin, kita patroli dari Durensawi, Pulau Gadung, muter-muter ke sini, dilalahnya, kok bisa ketemu orang itu? Nah, terus yang kedua, pas setelah kita tangkap itu, kita tanganin, barang buktinya udah kita ngumpulin, udah kita interogasi, kita bawa ke Polres. Pas di Jatinegara Barat, ada gangster-gangster dari Manggarai. Ketemu lagi, kita tangkap lagi, celuritnya 3. Celuritnya 3, Pak? Iya, kita tangkap orangnya. Jadi disitulah kita bekerja itu dengan hati. Padahal itu kalau menurut saya, kalau di main sepak bola itu udah injury time. Ya misalnya kalau kita pas patroli jam 12 atau sebelumnya, jam 1 nangkap, udah biasa, ya kan? Baru nanti berikutnya. Nah, yang paling bikin kesel itu jam 5, setengah 6 nangkap. Jam 5, setengah 6 nangkap? Nah ya, misalnya setengah 6 pagi kan, pas kita udah tangkap, ternyata kan kita harus buat laporan, harus buat pertanggungjawaban, harus diperiksa. Kita sebagai saksi kan, ya udah lewat dari jam 8, harusnya udah pulang jam 8, jam 12 pulangnya. Jam 12 pulang? Siang. Nah, contoh seperti itulah kita yang harus bekerja dengan hati, dimanapun berada. Dimanapun berada kita harus bekerja dengan hati. Kalau kita bekerja dengan hati, puas berarti, Pak. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong nanti kita bahas tentang begal ya, Pak. Ada nggak sih, Pak, tips-tips buat para pengendara motor di luar sana gitu kan, buat teman-teman juga yang nonton nih, ada tips kayak Pak biar aman dari begal, Pak? Sebenarnya simple. Iya. Satu, pertama yang saya katakan, nggak ada suatu daerah yang aman dari begal. Itu pertama. Terus yang kedua, kita hanya bisa bagaimana mengatasi tips aman dari begal itu. Jadi jangan beranggapan nanti, wah Jakarta Timur aman, bisa aja kan kecolongan kan? Iya, betul. Nah, sebenarnya langkah-langkah yang kita lakukan, apalagi kita bikers ini, motor-motor ini, khususnya untuk para cewek-cewek yang pulang kerja, usahakan pertama cari jalan besar. Yang pertama adalah cari jalan besar. Cari jalan yang besar menuju ke rumah. Terus yang kedua, selalu lebih dari satu motor. Selalu lebih dari satu motor. Iya. Jadi barengan gitu. Iya, jangan sungkan-sungkan, misalnya seperti cewek gitu kan. Jangan sungkan-sungkan bilang, "Bang, bareng ya," gitu. Jadi usahakan, walaupun itu karena udah sepi, misalnya jangan sungkan-sungkan bilang barengan arah kemana. Jadi nanti misalnya yang kita barengan itu lurus, kita harus belok, nggak apa-apa, kita cari lagi yang barengan. Nah, yang ketiga, dalam speed kita harus mumpuni. Contoh, kita jangan kelihatan lemah dalam berkendaraan roda 2 itu. Itu, Pak, ya? Iya, jangan, kan gestur yang namanya begal itu kan udah tahu mana itu yang kayak kehilangan arah, mana yang bongong-bongong. Tapi kalau kita dengan stabil bawa motornya, lebih dari satu, terus mencari jalan besar, terus kita stabil bawa motor, nah saya rasa itu cukup untuk menghindari begal seperti itu. Lebih cukup aman gitu, Pak. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya ketemu dengan Pak Ambari tadi jalan, "Pak, saya ikut," gitu. Pas saya bilang, "Sampai mana?" gitu. Iya. Jadi itu tips dari Bang Ambarita ya. Jadi carilah jalan yang besar. Nah, gitu kan. Barengan. Iya. Nah, speednya juga. Iya, jadi, seperti. buat teman-teman nih, berarti kan yang suka kerja mungkin pulang malam gitu, Iya. ya kan? Itu adalah apa sih namanya, tips dari Bang Ambarita biar aman dari begal gitu. Sebenarnya aman dari begal aja, Pak, ya? Enggak. Dari kejahatan lain. Ya kan, kejahatan yang lain kayak banyak juga, jambret segala Jambret, macam. iya. Pokoknya naik motor jangan megang-megang handphone. Jangan megang handphone. Nah, itu dia tuh. Karena anak-anak muda gitu, Pak, suka megang handphone. Iya, gaya-gaya gitu. Tanya handphonenya jambret.
Nah Pak, ngomong-ngomong udah berapa tahun ini Pak? Di Apa? ini kepolisian. Kalau saya pendidikan 98, 98. Maret 1999 saya dilantik dan langsung dinas di Polda Metro Jaya. Berarti udah 22 tahun lah. 22 tahun. Dan itu juga ya karena Ambarita itu kan seperti kuda hitam, Black Stallion, powernya kuat, kadang mau juga membangkang-bangkang lah. Iya. Dulu tapi ya. Tapi setelah punya anak, punya istri, kita lebih kebapaan mengayomi. Bapaan mengayomi. Iya, jadi kita merasa saya kan udah enggak anak muda lagi. Saya sudah cukup dengan masa muda saya sudah belajar dengan kesalahan-kesalahan saya tidak mau lagi berbuat kesalahan-kesalahan yang sudah pernah saya lakukan. Saya harus membangun diri saya dan keluarga saya, kalau bisa berguna buat orang lain. Wah, luar biasa. Bayangkan nanti udah polisi udah berapa lama, ya kayak saya ini hanya punya ini. Tapi ini ngomong-ngomong Pak, udah lama gak sih Pak Pak itu tertarik dengan WR ini Pak? Semenjak ini keluar saya buat perbandingan. Oh, ini beri keluaran tahun berapa Ki? 2020. 2020 ini. Berarti pertama kali keluar udah searching tuh Pak. Bulan Februari ya? Iya, 2020 bulan Februari. Luar biasa. Udah lebih detail. Kita lebih tahu loh. Memang udah kepengen kali ya mencari motor yang ganti. Ya, karena setiap itu kan saya harus men-searching, membuat pilihan-pilihan mana yang terbaik. Jangan kan nyari istri aja kan harus yang terbaik. Oh, iya. Iya kan? Iya. Dia nanti kalau cantik tapi nggak bisa beranak. Iya kan? Iya. Makanya udah cantik juga tapi ternyata lady boy. Udah cantik banyak nih. Tapi di sini Bang Ambarita ada tambahan satu. Untuk Aerox sama NMAX kita ada teknologi baru. Oh iya. Ya, jadi ada GPS-nya. Wow. Gitu. Jadi berarti itu anti maling lah itu ya. Makanya untuk mengeringankan lah kita. Ya, misalkan Aerox kita bisa ada GPS itu bisa dual connect ke HP. Seperti itu. Misalkan HP Bang Ambarita atau HP istri. Jadi ketahuan Bang Ambarita mau kemana ketahuan. Tuh Pak. Itu masalahnya. Mungkin ada Kalau untuk orang baik seperti saya nggak apa-apa itu. Kalau ya untuk yang agak-agak itu boy gitu kan, nggak boleh. Berarti pakai yang Yamaha itu yang harus orang baik. Iya. Nah, jadi sekarang kita di Kalibata, di Kramat Jati. Sekarang di Sumber Mas Motor ada 4 Pak cabangnya Pak. Ada 4 cabang. Yang di Kalibata. Sekarang di Kramat Jati. Nah, 2 lagi. Ada juga di Depok. Di Depok. Di Kramat Hakim. Margonda di daerah Margonda Pak. Margonda sama ada di Gandul. Jadi ada 4 Pak. Apa sih yang seperti saya ini kan karena ada aja Pak Ramli kemarin itu kan. Jadi saya agak jadi gampang dan mudah dalam artian gini loh. Saya jadi bisa menetapkan pilihan saya untuk membeli itu. Kiat-kiat dari Yamaha yang 4 cabang dealer ini usahanya apa sih? Usahanya apa supaya benar-benar Yamaha ini jadi pilihannya masyarakat gitu loh. Mungkin gini, kalau misalkan untuk di Sumber Mas ini untuk satu pelayanan yang harus diutamakan Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan sekarang lagi wabah Covid ya, mungkin orang takut datang ke dealer, iya, oke. Nah, jadi kita bisa untuk DP atau motor pembayaran bisa di rumah sistemnya. Jadi motor pilihannya bisa dipilih sesuai dari pesanan dari konsumen. Nah, kayak gitu. Jadi online aja. Jadi nanti kalau misalkan untuk motor udah sampai di rumah baru langsung bisa bayar. Gitu Pak. Untuk STNK kita bisa antar untuk Jabodetabek. Pelayanan untuk dari Sumber Mas Motor. Capek dong saya ini, saya datang ke sini. Kenapa saya nggak di rumah aja?
Ini belum aja mana? Kan dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang ya Pak ya. Udah panjang banget luar biasa. Nah, kita akan memberikan ada hadiah Pak. Hadiah. Para yang nonton. Ada. Yang nonton. Ada giveaway-nya. Oh, iya iya iya. Ada OVO 50.000 untuk setiap pemenang. Nah, kuisnya Pak. Iya, iya. Bang Ambarita yang mau bacain kuisnya? Yang mana tuh? Yang pertama. Yang pertama. Ya. Sekarang kita lagi itu ya. Live di mana? Sekarang kita lagi live di mana dan siapa bintang tamunya? Nah, itu. Ya, kita tunggu dulu kira-kira siapa yang jawabannya paling cepat dan paling benar. Nah. Ya, kita udah disebutin Pak ya di mana nih sekarang kita. Di mana? Iya. Terus bintang tamunya masa nggak kenal? Makanya pakai aerok biar tahu di mana. Awas dikejar pakai WD. Enggak kan sama cc-nya. 155. Tergantung yang bawa berarti Pak ya. Oh iya. Kalau jalanannya turunan beda lagi. Itu dia. Ya, oke tuh. Tadi yang pertama. Sekarang kita live di mana dan Sekarang kita live di mana? Ayo, 50.000 ya. 50.000 nih. Hadiahnya 50.000 OVO. OVO 50.000. Kita tunggu. Kira-kira siapa yang jawabannya paling cepat dan benar? Ya, kami udah pasti, ya kan? Iya. Siapa yang nggak kenal sama dengan Bang Barita ini? Banyak yang nggak kenal. Ibu-ibunya depan Pak. Banyak yang penjahat yang belum ketangkap yang nggak nonton YouTube sama TV. Itu dia. Itu dia. Pokoknya nah, kita lihat nih ya. Siapa yang tangannya cepet nih ya? Siapa yang Iya. yang nyimak yang kita tadi omongin Bener. tadi kan? Kalau dia nonton dari awal dia akan tahu ya kan 4 cabang dealer Sumbermas motor Yamaha. Sebutkan 4 cabang dealer sumber emas motor. Wah ini ngeri nih. Cabangnya Pak. Hah? Cabangnya banyak. Banyak. Yang punya Kramri. Iya. Ada di Keramat Jati. Kita. Kalau Jati itu ya. Satu dikasih tahu sama Bang Marita. Yang digandul belum. Dua dikasih tahu ya. Tuh, buruan dikasih tahu ya. Ah, mau, Lagi di mana, Pak? mau gabut. Oh, udah ada pemenangnya. Ada pemenangnya, oke ya, ada pemenangnya. Nah, sekarang yang ketiga, Bang Ambarita boleh yang ketiga. Motor apa yang Bang Ambarita beli dari Sumber Mas Motor? Ah, itu mah Ini, anak saya juga bisa jawab itu. jangan-jangan anak bapak yang jawab. Janganlah, jangan. Ayo kita lihat ya, kita tebak-tebakan nih. Jangan-jangan anak yang Bang Ambarita nih yang jawab ya. Coba kita lihat itu ya. Tadi kita udah ngobrolin tentang motor yang dibeli sama Bang Ambarita ya kan. Iya. Di YouTube juga kemarin saya sempat kelihatan ya kan. Iya, Dia nanya, orang lagi interogasi dia nanya, Pak, motor barunya mana? Motor Dan habis ini langsung dipakai. Iya, langsung ya. Apalagi malam minggu keliling kali langsung Pak ya. Oh, iya. Malam minggu. Oke, kita lihat nih. Nah, udah ada pemenangnya. Udah ada pemenangnya ya. Siap. Itulah pemenangnya. Ini kita sebutin langsung pemenangnya. Oke. Ya, oke. Untuk yang pertama tadi ya, sekarang lagi live di mana dan siapa bintang tamunya? Itu adalah ada di pemenang ada di AI Graf FT. Jawabannya adalah di sini di Kramat Jati. dan bintang tamunya adalah nih. Monang Perlindungan Ambarita. Oke ya. Yang kedua pemenangnya itu ada 3 dimensi W86. Sebutkan 4 cabang dealer sumber emas motor. Di mana ini? Ada di Kalibata, Kalibata. ada di Kramat Jati, Jati. ada di Arif Ramanangin, di Ramanangin. Mandoda, ada di Gandul. Gandul. Ada 4. Oh, ada 4. Ikuti dari tadi tuh. Nah, yang ketiga. Motor apa yang dibeli Bang Ambarita dari sumber emas motor? Motor apa, Pak? Motor apa? Motor Yamaha WR 100. Itu jawabannya diikutin ya. Nah, itu dia para pemenangnya. Selamat untuk para pemenang ya yang mendapatkan OVO masing-masing Rp50.000. Nah, terakhir Bang Ambarita sebelum kita closing kasih pesan dong untuk para yang nonton ya, yang nonton Instagram di sini, untuk para pengguna motor, untuk gimana sih caranya untuk tetap taat peraturan dan selama berkendara. Kasih tipsnya. Bagi para pemotor ya, pertama harus punya SIM. Harus punya SIM. Harus punya SIM. Harus punya SIM. Harus punya SIM satu. Saya tunjukin SIM saya. SIM-nya tunjukin. Punya SIM kan? Nah, saya tuh
Saya tunjukin SIM saya. Jadi jangan bilang nanti saya, oh Pak Ambar bilang, Mbak pakai SIM-nya Mbak SIM. Saya punya SIM. Punya SIM. Jadi saya nggak omdo. Ada SIM-nya. Ini SIM A, SIM C. Tuh, ya. Ada Nih, dua-dua. tuh ya. Ada SIM-nya tuh. Jadi Ada SIM A sama SIM C. jadi kita nggak hanya bilang ke orang nasehatin, tapi kita juga sudah melakukannya duluan. Iya. Contohnya saya bilang, kan di jalan saya nggak pernah saya bilang, hei Kang Syong ngerokok. Ntar dia bilang gini, Bapak aja ngerokok. Harus tunjukin juga Iya, ya Pak ya. iya, jadi kita harus memberikan contoh. Jadi jangan kita hanya menasihati, kita nggak bisa. Nah, itu pesannya pertama harus punya SIM. Terus yang kedua, berkendaralah dengan punya integritas. Integritas. Oke. Artinya integritas nih buat kalian yang nggak ngerti, kayak Sehan nggak ngerti itu integritas. Integritas itu adalah keinginan sendiri tanpa ada yang melihat, tanpa ada yang menyuruh untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Oh, itu. Kenapa? Jangan nanti lampu merah nih jam 2 pagi. 12. Terus lihat nggak ada. Bus. Oh, Iya, kalau beruntung. benar. Kalau dari sana yang hijau mobil datang kencang, buat. Padahal sepele sebenarnya kan. Betul. Apa salahnya kita menunggu di situ? Nah, jangan nanti misalnya ternyata ada oknum yang nakal, nunggu di gelap-gelap. Dua-duanya kan salah. Iya, betul. Yang nerobos salah, yang memanfaatkan salah. Kan seperti itu. Itu dia. Nah, itu pesannya. Terus untuk pengendara kendaraan bermotor, selalu cek motornya itu layak nggak. Oh, gitu. Ada plat nomornya, lampu sennya, pajaknya, dia harus bayar pajak juga. Betul. Jadi kelengkapannya itu harus lengkap. Terus jangan nanti gini. Contoh nih, kita nggak punya, banyak di komen itu gini. Pak, saya kena pungli, katanya gitu sama oknum. Emang kenapa? Saya melawan arus katanya. Iya. Kan saya jadi berpikir, ini yang salah dua-duanya, tapi dia laporan juga kan gitu kan. Akhirnya saya kena pungli, Pak. Contoh lah misalnya. Kalau dia melakukan berkendaraan dengan benar, lampu merah berhenti, punya SIM, ada spion, semua lengkap. Seperti ini. Karena baru plat nomornya belum dipasang. Nah, kalau lengkap misalnya, pada saat udah lengkap, terus ada misalnya oknum nakal gitu, mau ngerjain kita kan bisa dengan sopan ngasih tahu kan, salah saya apa Pak? Nah, dia tidak bisa ngerjain, oknumnya tidak bisa ngerjain kita lagi. Jangan nanti sesudah kita sudah kong kali kong dengan oknum, ternyata kita jadi sok-sokan membela diri. Itu saya udah di sini. Padahal pas ditanya, emang SIM-mu ada? Enggak ada. Berarti ada 3 itu ya Pak? Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi itu pesan-pesannya untuk para bikers dan para pengendara motor. Nah, sekarang adalah untuk terakhir penyerahan secara simbolis Pak. Ini yang sedang beli. Ini udah nih. Udah. Masa sebentar doang? Saya masih mau lama ngomong di sini. Nanti kita ngobrol lagi Pak. Ya, ini dia penyerahan simbolis terakhir. Iya, ada Surat jalannya. Bang Ambarita. surat jalan. Sini. Luar Langsung biasa. tanda tanganin. Langsung tanda tangan dengan nama lengkap. Jadi tahu deh nama saya. Ya, itu dia ya. Luar biasa panjang juga. Panjang juga itu namanya ini. Terus dipanjangin Pak. Asik. Ya, itu dia Pak. Penyerahan secara simbolis ya. Ini dipegang untuk surat jalan sebelum registrasi kapal. Siap. Ya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol panjang banget ya sama Bang Ambarita tadi dari awal sampai akhir, sampai dia bisa di motor
ya. Itu dia pokoknya. Selamat juga untuk para pemenang ya. Terima kasih banyak juga untuk para tim yang bertugas pada hari ini. Terima kasih juga yang masuk bermas motor. Terima kasih juga Bang Amarita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bermas motor. Siap. Terima kasih banyak. Nanti dan tetap berkendara secara sehat ya, punya SIM segala macam dan tetap jaga kesehatan lah pokoknya ya. Terima kasih banyak. Akhir acara gua Jabrik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semakin depan gas. Gaspol. Oh.